Sahabat sekalian, pada kali ini kita alhamdulillah di Bincang Bermanfaat ini sudah kedatangan tamu dari Aceh ini, Bapak Tengku Kadapi Al-Munir SPMP. Assalamualaikum Pak Kadapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi, sehat ya? Alhamdulillah nampaknya cerah nih. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, Ya. sehat. Baik, kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengalaman Pak Kadapi ini dalam pemberdayaan. Tapi mungkin sebelumnya supaya kawan-kawan yang lain lebih kenal ini, mungkin Pak Kadapi bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Kadapi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih nampak nama saya? Masih nampak Pak ya? Maksudnya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, ya, nama saya Tengku Kadapi Al-Munir. Saat ini sudah berumur 47 tahun. 47 ya, belum. Sebetulnya kalau untuk di Riau sebetulnya kita nih sebetulnya bukan orang baru juga Pak ya. Iya. Gimana Pak? Belum sampai kepala 5. Ya, dulu awalnya belum sampai kepala 5, betul Pak, belum sampai kepala 5. Nah, kemudian juga secara ya kalau pendidikan saya pertama S1 memang di Unsiah Banda Aceh, Fakultas Pertanian. Kemudian saya menyambung di Fakultas Ekologi Manusia, jurusan pengembangan masyarakat, itu di IPB, terus Institut Teknologi Pertanian Bogor, salah tamat di tahun 2010. Alhamdulillah juga nih atas dukungan dari pihak pemerintah Provinsi Riau waktu itu, sehingga kita mendapat beasiswa lah dari Provinsi Riau, sehingga bisa juga dapat mengembangkan, ya menambah juga bergunalah bagi masyarakat lah, mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Nah kemudian saat ini ya saya berdomisili di Aceh, karena dimanapun yang benar-benar kan niat kita sih Pak ya untuk bekerja, ya, karena bidang ilmunya juga tentang pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sampai sekarang saya juga bergelut di bidang masyarakat. Nah, kalau secara umum sepertinya pengalaman yang paling banyak itu malah di Provinsi Riau nih Pak. Karena hampir 10 tahun. Ya, di Provinsi Riau, karena hampir 10 tahun saya bekerja sebagai pendamping masyarakat di Provinsi Riau. Pertama sekali itu di PT Riau-Pap Andalan and Paper atau Riau-Pap. Itu dari di era PP ya pernah ya? Sampai 2009. Di era PP pertama 2009 ya? Itu juga sebagai di program apa namanya dulu? Program Pemberdayaan Masyarakat Riau, PPMR. PPMR ya. Saat itu. Ya, kemudian berhenti, kemudian malang melintang lah menjadi semacam advisor, kemudian tim ahli juga bersama-sama dengan Pak Nazar juga nih, guru saya nih. Iya. Banyak malah sebetulnya banyak belajar dengan Pak Nazar nih saya kan. Nah kemudian pada tahun 2000 itu sampai tahun 2004, dari tahun 2000 sampai 2014 saya di Provinsi Riau bekerja. Kemudian dari tahun 2000 sampai sekarang saya bekerja di Provinsi Aceh di bidang CSR. Alhamdulillah pada saat ini juga membidangi CSR, tapi sudah tidak turun-turun ke lapangan lagi nampaknya nih Pak, kita ngatur dari tapi kita tetap ingin membuat anak-anak muda saat ini tertarik untuk menjadi pendamping masyarakat. Mungkin tuh Pak kalau perkenalan singkat nih Pak. Ya, baik. Tadi Pak Kadapi kan sudah cerita tuh bahwa sebagai pendamping ada di Riau di pertanian, kemudian sebagai tenaga ahli, kemudian sekarang di Aceh. Bisa diceritakan ringkas tugasnya itu sama saja atau ada perbedaan gitu Pak? Iya, ada perbedaan dan ada persamaan. Gitu ya. Nah intinya kan dari sisi pengembangan masyarakat kan kita, kalau dari sisi perusahaan tentu ada dua sisi Pak. Pertama tentu sebagai community relation perusahaan,
pada masyarakat, sehingga image ataupun image masyarakat kepada perusahaan menjadi baik. Selain itu, kita juga bertugas bagaimana bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, sehingga antara masyarakat dan perusahaan dapat berjalan berdampingan. Tidak masyarakatnya maju secara ekonomi, dan juga tentu perusahaan berharap dapat maju juga secara Bentar Pak, kayaknya hilang suaranya Pak. Nih, dengar Pak? Ah ya udah ya udah. Sudah dengar? Udah. Oke. Jadi itu Pak. Jadi kalau di pemerintah juga sudah sama. Kita mendampingi. Kalau dari sisi perusahaan kan ingin mendapatkan sebuah reputasi yang baik, Pak. Masyarakat. Nah, di masyarakat sama juga hal dengan pemerintah, bahwa tugas ini juga ingin ya mungkin secara politis mungkin mendapatkan reputasi yang baik juga dari masyarakat, tapi juga selain itu ingin agar masyarakatnya bisa lebih berdaya, seperti itu Pak ya. Kalau gimana Pak? Kalau dalam aplikasi pemberdayaannya itu tetap aja ada kelompok-kelompok yang dibina atau membuat baru. Benar Pak. Seperti apa? Ada perbedaan enggak itu? Kalau kita di Kampar kemarin kan kita membentuk baru itu kan? Ya sama sih Pak. Sebetulnya bahkan sebetulnya konsep kalau di perusahaan, kalau perusahaan ini kan sebetulnya konsepnya karena dia perusahaan atau corporate, tentu ada semacam kalau kita dulu juklak namanya, ataupun panduan ya, panduan. SOP kalau panduan perusahaan itu lebih kepada ISO 26000 Pak. Dari sisi udah pakai ISO. Ada ISO 26000. Itu dari namanya CSR. Nah, kemudian kalau di ISO 26000 ini sendiri ada satu bagian dari 7 bagian. Kalau kita nanti Pak bincang-bincang itu yang lebih panjang lagi Pak kan? Iya. Artinya punya kekhasan ya masing-masing itu ya. Ya, kekhasan. Nah, salah satu dari ISO 26000 itu adalah pengembangan masyarakat, pengembangan dan keterlibatan masyarakat, community community development dan involvement, gitu Pak. Community involvement and development, itu deh Pak. Jadi kalau kita kan community development saja, ini ada involvement, keterlibatan Pak. Keterlibatan ya. Keterlibatan masyarakat. Karena keterlibatan ini yang penting Pak ya. Nah sebetulnya kalau secara kalau di dalam perusahaan juga tentu sama juga dengan teorinya sama Pak, teorinya. Jadi kita pertama tentu melakukan penjajakan kebutuhan Pak ya. Iya. Tuhan, biasanya kita malah memakai pihak ketiga. Kenapa? Memang supaya dia tidak bias, sehingga kita mengetahui sih sebetulnya dari sisi kebutuhannya itu seperti apa. Karena memang kita khawatir bahwa jangan-jangan yang kita berikan ini bukan sebuah kebutuhan, sebuah keinginan. Nah, tapi intinya sama sih Pak, bahwa pemberdayaan ini kan kalau kita definisikan kan sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan Pak ya. Nah, kemudian ya, tentu perubahan sosial mana yang paling penting dalam perubahan sosial itu. Nah, kalau kita berpikir salah satunya apakah ekonomi saja gitu Pak ya. Iya. Kan seperti itu Pak ya. Tapi saya yakin perubahan sosial ini kan tidak hanya sekedar ekonomi saja. Tapi mungkin salah satunya ya bisa ya mungkin secara strukturnya gitu Pak ya, yang ingin kita kembangkan. Nah, sama juga dengan perusahaan juga seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita ingin memberdayakan masyarakat, tentu kita ingin mengetahui titik mana yang tepat akan kita pegang atau kita fokuskan untuk menjadi strategi utama kita dalam pengembangan masyarakat. Nah, banyak hal saya sekarang mungkin agak menyimpang nih sedikit Pak. Iya. Karena bincang-bincang koyok-koyok lah kalau kata orang Medan Pak ya. Iya. Banyak kadang-kadang kan selama ini kan saya melihat salah satu contoh kenapa sih begitu banyak bantuan ataupun
program-program pengembangan masyarakat ini sepertinya setelah berjalan kemudian hilang. Nah, karena sebetulnya kalau menurut saya, karena kita ini sebagai ilmuwan dan praktisi nih nampaknya nih Pak ya. Iya, iya. Ya bahkan karena dulunya jadi gini, sebelum saya masuk ke situ, dulunya saya berpikir bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang otodidak. Tapi setelah saya pelajari di bangku kuliah waktu di S2, ternyata itu udah ada semua dalam sebuah teoritis dalam bentuk pengembangan masyarakat. Dan anehnya Pak, kita yang asyiknya ketika kita seorang yang sudah sering di lapangan, kemudian kita mendapat sebuah muatan keilmuan gitu Pak ya, kita bisa memadukannya. Nah, saya melihat salah satunya adalah saat ini pengembangan masyarakat itu hanya fokus kepada bagaimana cara meningkatkan ekonominya. Salah satunya. Bagaimana kita harus meningkatkan ekonominya? Kita hanya terfokus kepada itu saja, Pak. Tapi kita lupa bahwa pelaku ekonomi sendiri, seperti misalnya masyarakat atau kelompok lah ya, kelompok masyarakat. Nah, dalam kenyataannya kebanyakan kelompok-kelompok ini hadir atau ada hanya ketika, dan tanda kutip nih Pak ya, mungkin saya salah nih, hanya ketika ada sesuatu lembaga ataupun donor ingin memberikan bantuan kepada masyarakat terbentuk. Nah, kelompok ini juga tidak terbentuk dari hasil musyawarah dan lain. Padahal menurut saya bahwa proses perubahan sosial ini kan murni adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu, mengajarkan masyarakat untuk hidup berdemokrasi, Pak. Menurut saya, demokrasi itu hal yang sangat penting saya pikir. Bagaimana masyarakat bisa mengembangkan kehidupan berdemokrasi secara benar. Nah, saat ini itu yang di tempat kita atau mungkin di banyak daerah di negara kita, kehidupan berdemokrasi di masyarakat ini bukan tidak berkembang, tapi stagnan, Dewa. Contoh, pembentukan kelompok saja dibentuk oleh, dalam tanda kutip, bukan oleh sebuah kegiatan demokrasi, tapi ditunjuk oleh kepala desa. Dan anehnya seorang pendamping mungkin datang kepada masyarakat itu bukan kepada komunitasnya, tapi kepada elit komunitasnya saja. Nah, di sini sebetulnya membuat, dalam tanda kutip, pendampingan ini ya bukan dalam tanda tidak berjalan, tapi jalan di tempat, Pak. Untuk hal, ya kan seperti itu, Pak ya. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, mungkin salah satunya kita perlu, saya pikir, merubah. Tapi ini bukan satu hal yang mudah, Pak. Bahkan sampai sekarang ini, terus terang perusahaan sendiri tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus kepada pendampingan yang lebih baik. Contohnya betul-betul melaksanakan pendampingan sesuai dengan kaidah-kaidah pendampingan. Karena memang pertama pendampingan ini yang sudah kita jalani bersama juga tuh Pak ya. Sebetulnya bukan sebuah kegiatan yang sangat populer. Kenapa? Karena biayanya juga mahal, Pak. Mungkin dari 100% biaya pemberdayaan masyarakat, mungkin 40%-nya habis untuk pendampingan saja. Saya pikir seperti itu kan. Nah, bahkan lebih kan, kita, Pak. Bahkan lebih. Iya, Pak ya. Lebih mungkin, Pak ya. Lebih di pendampingan. Tapi ternyata itu penting. Kalau dalam jargon kami dulu, mana yang lebih penting? Sapinya baik atau apa? Sapinya baik hidupnya atau gemuk, atau si sapinya yang kita berdayakan? Iya. Si sapinya. Ternyata yang paling penting sapinya, Pak. Kalau sapinya beres, maka sapinya bagus. Tapi kalau sapinya bagus, kemudian ketika kita memberikan sapinya dalam kondisi bagus, tapi si sapinya nggak pernah kita berdayakan, sapinya lama-lama kurus juga dan mati. Jangan-jangan dijualnya sehari, Pak. Iya. Nah, itu mungkin salah satu, ya itu jargon juga, Pak, antara sapi dan sapi ini, Pak ya. Itu yang rumit itu. Nah, artinya kita perlu membuat sebuah otoritas ataupun strategi yang mendahulukan pendampingan dibandingkan mendahulukan barang yang atau kegiatan yang kita kasih. Nah, kenapa? Proses demokrasi nih, Pak. Nah, saya lihat proses demokrasi ini yang penting. Kalau dulu istilah kita tuh zero sum, Pak ya. Jadi jangan sampai
apa namanya, kekuasaan itu tidak terbagi dia gitu. Tapi kekuasaan itu harus di masyarakat kan banyak sekarang, Mbak ya, bahwa kekuasaan itu tidak terbagi gitu, tapi pada orang-orang tertentu. Tertentu saja ya. Orang tertentu saja. Dan kita sebagai pendamping mengarahkan perhatian kita kepada elit-elit ini. Padahal belum tentu benar, Pak ya. Bisa saja elit-elit ini punya kepentingan dan lain-lain sehingga tidak murni kepada kepentingan masyarakat. Nah ini Pak sebetulnya yang saya garis bawahi, memang ya mungkin memang harus ada semacam komitmen bersama, kemudian ya memang cukup berat, apalagi memang salah satunya kalau dari di pemerintah saya pikir tidak masalah, tapi kalau di perusahaan ya, karena contoh nih saya saat ini atau dulu di Riau Pub kondisinya adalah bisnis pulp and paper. Kalau sekarang bisnis batu bara, kan bukan bisnis pemberdayaan masyarakat nih Pak, atau bukan departemen sosial kita kan, bukan seperti itu. Tapi kita ingin berbagi atau kita ingin agar masyarakat kita juga bisa tumbuh bersama dengan kita. Seperti itu. Iya. Wah, ini nggak ada Pak Teguh Priyadi nih. Kawan Pak Hadapi ya. Ya. Assalamualaikum Pak Hadapi. Assalamualaikum. Iya. Baik, gitu, kita lanjutkan Pak Kadapi ya. Jadi menurut Pak Kadapi bahwa pendekatan kepada masyarakat itu lebih penting. Cuman kalau praktisnya memulainya dari mana itu Pak Kadapi? Karena tak mungkin kita masyarakat ini kan berserak deh nih. Memulainya itu seperti apa kalau menurut pengalaman Pak Kadapi? Nah, jadi kan gini Pak. Dulu nih cerita dulu nih, ini kan kebanyakan nih ceritanya nih pengalaman waktu di lapangan ya di Riau kan. Karena waktu itu saya pernah 2 tahun ditugaskan di Kuala Kampar, sebuah pulau di ujung Sungai Kampar. Itu 2 tahun tuh Pak yang harus ke sana naik 7 jam speedboat tuh ya, 6 jam atau 7 jam speedboat, kemudian pindah juga waktu itu ke Pangian, kemudian ke Rokan Hulu, kemudian Pekanbaru, ya kan. Jadi saya pikir pendampingan ini pertama kita kan kalau saya lihat Pak, komunikasi Pak ya, bagaimana cara berkomunikasi. Kemudian kalau saya lebih sederhananya gini, bagaimana kita bisa menyimak dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Artinya tidak mungkin kita bisa menyimak dan mendengar kebutuhan masyarakat kalau kita tidak tinggal bersama mereka. Dan insya Allah waktu itu saya bawa keluarga tuh Pak. Saya bawa keluarga, istri saya waktu itu ke Desa Pangian, Kuantan Singingi, itu lebih kurang selama 2 tahun. Coba Bapak bayangkan, istri saya ini orang laut nih Pak, tinggal di laut, suruh makan ikan darat. Di Riau ada ikan patin segala macam. Wah, itu susah itu Pak. Nah, tapi dia harus, ya, sebagai istri kan memang harus mendukung kita lah. Nah, bagaimana kita bisa menyimak dan dengar kebutuhan masyarakat. Ya tentu kita harus tinggal dengan mereka Pak ya, hidup dengan mereka, bahkan salah satu adalah belajar dari mereka. Nah yang paling sebetulnya Pak, kalau saya lihat bahwa di masyarakat itu mereka sudah tahu Pak, contoh petani, karena saya backgroundnya petani, mereka sudah tahu cara memupuk dan lain, tapi mereka tidak mampu membuat misalnya jadwal pemupukan dengan benar segala macam. Nah dulu pernah tuh Pak, ada seorang ya almarhum juga, ya saya anggap dia sudah menjadi orang tua angkat saya, namanya Pak Josutan dulu di kontensi ini, dia bicara ya, sangat ahli cabainya segala macam. Terus kemudian saya catat Pak, kemudian saya bentuk sebuah, kalau kita itu semacam tabel apa tuh Pak ya, tabel palang Pak ya, kapan pupuk, ini. Terus ya kemudian setelah 1 minggu saya datang, saya kasih sama dia, ini Pak, pakai ini aja, saya bilang. Dia tengok, loh mantap kali nih, dari mana nih? Iya dari ilmu Bapak juga. Nah, tugas pendamping sebetulnya sederhananya seperti itu Pak. Tapi kalau kita tidak pernah datang, ini kan kadang-kadang gini Pak, beda antara seorang pendamping dengan turis Pak. Nah saya lihat sekarang ini pendamping ini Pak, ini pendamping apa turis nih? Saya lihat nih turis, kalau saya bilang nih, ini kayak kampus pula kita Pak ya. Kalau dulu namanya turis pembangunan ya. Iya. Ini turis pengembangan masyarakat. Sekarang ya. Nah, dia datang, begitu datang, lihat sana, lihat sini, foto sana, foto sini. Habis itu pulang
sebagian masuk ke media sosial, sebagian lagi dilaporkan sama bosnya supaya bagus. Padahal dia tak ada yang namanya si petaninya atau si kelompok tani. Nah, kan menariknya kan di sini Pak, beda dengan kita dulu, bahwa kita bukan yang penting ngelihat atau foto-foto dia, tapi kita duduk di situ. Kalau bisa kita nyangkol situ Pak, kan? Bekerja bersama mereka, datang bersama mereka, tinggal bersama mereka, merencanakan sesuatu bersama mereka. Kan itu Pak, kan? Nah, kita sekarang tidak, bagaimana cara cepat aja. Jadi turis nih Pak. Nah, kemudian salah satunya kan tugas kita juga memfasilitasi Pak. Nah, kebanyakan kita ini, kalau saya bilang kayak calo Pak. Jadi sekarang kebanyakan fungsinya itu kayak calo. Jadi kalau calo itu kan, kalau saya bilang ini kritisi nih, kritisi anak-anak kampus ini, jadi kita mengkritisi. Jadi dia datang, dia catat, entah betul entah tidak, kemudian dia berikan kepada orang yang lebih tinggi dari dia pangkatnya. Ini Pak permintaan masyarakat. Nah, padahal seharusnya seorang pendamping tidak hanya menerima apa tuh Pak ya, menerima segala persoalan dari mereka kemudian disampaikan, disalurkan. Tapi dia, kalau macam kami, setelah terima dari masyarakat disalurkannya kepada pimpinannya supaya diberikan sesuatu lah oleh perusahaan. Sebetulnya tugas seorang pendamping juga bisa memfasilitasi, misalnya Bapak sebetulnya keperluannya apa? Ternyata misalnya contoh salah satu, usahanya ini sudah berjalan Pak, tapi dia tidak punya akses untuk modal. Kan seperti itu Pak ya. Bisa saja si seorang fasilitator ini ya kan menghubungkan si petani ini kepada lembaga lain tanpa harus melibatkan misalnya lembaga yang dia bawa gitu Pak kan. Itu tugas fasilitator, jadi tugas fasilitator itu bukan hanya itu, tapi juga sebetulnya banyak dia Pak. Memfasilitasi apapun, termasuk kadang-kadang dia berkelahi sama istri suaminya pun ngadu sama kita gitu Pak kan. Itu pengalaman harus menyelesaikannya supaya kan gitu Pak, dan kita harus menyelesaikannya supaya kehidupannya tentram gitu Pak ya. Sehingga dia bisa berusaha tadi dan aman gitu Pak ya. Sampai seperti itunya kan. Nah, kemudian tugas seorang fasilitator juga ya melihat, mengamati dan mencermati nih kehidupan komunitas. Kenapa? Karena saya melihat salah satunya kan gini. Tujuan kita masuk itu kan kita mencari kalau new economic result kalau bahasa orang bulenya ya kan, atau arti mencari sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Kan itu Pak kan. Mata kita tuh harus jeli gitu Pak. Jangan ini kambing, kita kasih kambing. Jangan-jangan bukan kambing, kan itu. Ya kan? Nah, jangan-jangan yang lain. Makanya saya berpikir bagaimana seorang fasilitator itu, kalau dulu saya itu Pak ya, bagaimana kita jeli melihat atau mencermati kehidupan komunitas ini atau kehidupan masyarakat ini. Sehingga kita betul-betul tahu nih apa memang kebutuhannya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah kedamaian Pak. Nah, ini jangan-jangan saya takut kadang-kadang fasilitatornya juga ataupun pendamping ini jadi provokator ya kan. Salah satunya jadi provokator kan gitu Pak kan. Jadi dia bukan menyelesaikan masalah, dia pula jadi masalah ya. Jadi sumber masalah ya Pak. Jadi sumber masalah bukan jadi pemecah masalah. Jadi bisa ya seorang fasilitator atau pendamping menjadi sumber masalah bukan jadi pemecah masalah. Jadi sampaikan kedamaian bahwa ya kita seperti ini dan kita harus mengatakan bahwa siapa kita. Nah, salah satunya tuh Pak, saya juga dulu tuh termasuk sukses itu di kepulauan itu, di Pulau Riau, di Penyalai itu, bahwa alhamdulillah ketika saya menyampaikan siapa saya, karena sama sukunya malah lebih enak masuknya kan itu Pak ya. Nah, kemudian memperhatikan apa sebetulnya kendala yang ada di dia itu. Dulu tuh pernah kita memberikan sapi itu, untuk jalan sapi itu bawa dari Pompong, dari Pelalawan ke Penyalai itu butuh waktu 3 hari itu Pak. Bapak bayangkan. Jadi sampai di Penyalai itu sapinya udah kakinya udah bergetar semua tuh. Nah, dengan kondisi itu bagaimana kita dengan kondisi bahwa masyarakat juga tidak begitu memahami kondisi sapinya walaupun sudah pelatihan, ya bagaimana kita bisa meluangkan waktu Pak. Ya kan? Nah, dan yang paling penting adalah kalau menyampaikan kedamaian ini, salah satunya kita ini kan bukan guru, Pak, tapi kita mendampingi.
Namanya pendamping, Pak. Pendamping hidup kita harus tinggal di rumah, kan itu, Pak ya? Iya. Supaya kita bisa lihat-lihat dia terus. Nah, kalau seorang pendamping nggak bisa dilihat-lihat terus sama orang yang didampinginya, wah gawat itu, Pak kan? Berarti Sapinya sakit, tapi dia tidak bisa datang. Iya. Itu susah. Berarti Pak, intinya kan, pendamping itu harus ada di tempat di mana orang yang didampinginya lah ya. betul, Pak. Artinya mudah akses komunikasinya. Komunikasi ya. Nah, kemudian yang paling penting nih Pak, yang terakhir adalah saya pikir ringankan kaki dan langkah untuk mendampingi komunitas. Ini yang kadang-kadang sangat sulit. Kalau sekarang kan ya kadang-kadang tidak ada kendaraan, kalau tidak mobil nggak mau ke lapangan. Atau tidak mau jalan kaki. Nah, kadang-kadang dulu saya ingat sebuah pengalaman saya menarik untuk ada namanya kampung waktu itu namanya Teluk apa ya, kalau di sekolah Kampar itu apa kabupaten ibu kotanya itu lupa saya tuh. Kampar Bangkinang. Sekolah Kampar Pak, Penyalai. Oh, Penyalai. Teluk apa tuh? Teluk bukan ibu kotanya tuh Pak, di Penyalai itu apa namanya? Penyalai. Saya lupa. Iya. Nah, saya harus berjalan Pak dari tempat saya menginap itu ke ada namanya Paret Sungai Perak. Nah, itu sekitar 1 jam. Nah, saya menyempatkan diri itu berjalan kaki, kemudian singgah, kemudian menyampaikan sesuatu kepada anggota. Wah, ini siapa nih? Kok ada yang masuk nih? Ini Bu Sri Mahyuni nih. Aduh, selamat datang Bu Sri Mayuni, ini dosen kita ini. Oh, dosen ya. Iya. Baik, kalau ada kawan-kawan yang ingin sharing barangkali bisa resen atau mencatat di chat kita. Kita berdiskusi tentang ini. Oh iya, saya kadang-kadang waktu kita sangat terbatas. Koyok ya. Enak koyok malah entah kemana-mana nih jadinya. Iya. Nah, ini kawan-kawan Pak Kadapi nih ya, Pak Teguh, Bu Yeti, Bu Emilia, Pak Firman nih. Iya. Ini teman-teman dari perusahaan, Pak Teguh dari perusahaan juga, Bu Emil dari ABM. Kalau Bu Sri ini dosen di Jakarta. Oh, dosen ya. Iya. Sayang ini komunikasi kita memang enggak panjang ini. Saya singkat. Barangkali ada Pak Teguh mungkin ada yang mau disampaikan? Ada sama Pak Teguh. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Hadapi, Pak Nazarudin. Untuk sebagai pengantarnya saja sudah seru gitu ya. Apalagi nanti kalau sampai 1 jam ke depan lagi nih untuk sharing sessionnya. Luar biasa betul. Kalau saya sih memang tipe-tipenya mengukur tidak hanya ke planning sih Pak. Tapi yang menjadi hasil dan output itu kan adalah bagaimana cara kita mengukur dari hasil implementasi ya Pak Hadapi, Pak Nazarudin ya. Nah, terkadang mungkin di level-levelnya perusahaan mereka merefer kepada hasil pengukuran implementasi, berhasil atau tidak, puas atau tidak. Nah, jadi cenderungnya itu jatuh-jatuhnya ceritanya adalah indeks kepuasan dari si masyarakat atau orang yang kita bantu ya Pak Hadapi ya. Nah, yang terkadang masih kita kurangi dan mungkin saya pribadi pun kurang memahami, nah bagaimana nih cara kita mengukur hasil dari implementasi dan penerapan tersebut sehingga bisa dituangkan ke dalam indeks kepuasan tadi nih Pak Nazarudin, Pak Hadapi. Mungkin itu yang mungkin saya personal yang betul-betul ingin tahu berdasarkan dari pengalamannya Pak Hadapi dan dari pengalamannya Pak Nazarudin sih. Mungkin itu Pak Hadapi, Pak Nazarudin. Terima kasih. Mungkin Pak Kadapi ada ini? Ya, ini sebetulnya Pak Nazarudin bisa jawab nih karena dia. Jadi kan gini ya, pengukuran ini kan terkait nilai sebetulnya Pak ya. Nah, nilai ini sebetulnya nilai sebaiknya dibuat berdasarkan hasil diskusi atau partisipasi para pemangku kepentingan, Pak. Menurut saya seperti itu. Dan tentu juga sesuai dengan perencanaan yang kita buat ya. Dari awal sebetulnya menilai apa yang akan diukur. Dulu ada pengalaman kita berdua Pak ya, waktu itu kita mengukur real project analysis Pak ya. Yang kita ukur adalah bagaimana, ini kan kalau dari sisi perusahaan nih Pak Teguh, tentu indeks kepuasan masyarakat yang berhubungan dengan
peningkatan reputasi perusahaan oleh masyarakat kepada perusahaan. Itu kalau dari sisi perusahaannya. Nah, tentu iyalah Pak, kalau dia kasih sesuatu, dia tentu harus dapatkan sesuatu. Ya tentu, bagaimana reputasinya setelah kita, bagaimana reputasi perusahaan setelah memberikan sesuatu kepada masyarakat. Jangan-jangan masyarakat setelah dikasih malah tambah benci dia sama perusahaan. Bisa jadi seperti itu. Atau banyak hal yang timbul, tambah baik jadi tambah ribut. Nah, tapi kalau dari sisi komunitas ataupun dari sisi program pemberdayaan masyarakat secara umum, bahwa pengukurannya yang dinilai adalah dua. Pertama adalah tingkat kehidupan masyarakat, yang kedua adalah tingkat pola pikirnya yang kita ukur. Artinya apa? Setelah kita memberikan bantuan, ada nggak pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan dia atau tingkat kehidupan dia? Kalau nggak ada, berarti jadi gini, sebelum itu tingkat kehidupannya apa saja yang harus diukur nih Pak? Banyak lagi, itu harus kita tetapkan juga tuh. Apakah dia ekonominya, pola, bahkan gizinya kita lihat dulu Pak ya. Dia makan 3 hari sebelumnya seperti apa? Jangan-jangan setelah kita kasih bantuan kurang gizi dia, ya kan? Gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan pendampingan kan ada nih sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat. Pola pikirnya terhadap pendidikan seperti apa? Jangan-jangan dia tetap maunya, ya udahlah, anak saya yang penting tamat SD, udahlah. Ya seperti itu. Berarti kita tidak memberikan pendidikan apapun dengan dia kepada masyarakat. Tentu setelah kita melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan kepada masyarakat, ada hal-hal yang naik nih secara signifikan. Nah, secara umum Pak Teguh, bahwa kesulitan kita selama ini adalah program pemberdayaan kita itu dibuat itu untuk pekerjaan masyarakat yang bukan utama. Oke, betul. Tapi adalah pekerjaan sampingan. Ini contoh nih, dia bekerja contoh sebagai perkebunan ya, petani kebun, ya kan? Tapi yang kita tidak bantu, adalah bukan perkebunnya, tapi kita beli sapi. Nah, pertanyaannya apakah salah itu? Enggak juga. Artinya, jadi salah satu ukurannya adalah kan peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini berhubungan ya, dengan jumlah penambahan apa sih namanya itu Pak? Saya lupa. Apa sih namanya itu? Jadi bagaimana kita bisa memberikan sumber pendapatan baru kepada masyarakat. Sehingga kalau dulu dia cuma dari perkebunan dapat 3 juta misalnya. Kemudian kita kasih dia nanam cabai tambah jadi misalnya 2 juta kan bertambah tuh Pak. Sehingga terjadi kesempatan kerja Pak. Lupa saya. Ya kan? Bagaimana kita bisa memberikan sebuah kesempatan kerja baru kepada masyarakat. Itu secara umum. Kadang-kadang kita juga berpikir, kenapa ya petani Indonesia itu nggak maju-maju? Ya iyalah nggak maju-maju. Yang kita bantu 1 petak sawah Pak. Terus kita bandingkan dengan petani sawit yang punya lahan 1 hektar atau 2 hektar. Ya nggak bisa kita banding Pak. Dia mengelola 1 petak sawah dengan usaha 2 hektar sawit. Iya. Nggak bisa kita bandingkan itu. Jadi tapi dengan adanya kesempatan kerja baru yang kita kasihkan, setidaknya dia bisa menabung Pak. Kemudian menambah aset. Kalau saya lihat menambah aset. Kenapa? Karena memang petani kita ini kan petani gurem yang banyak malah petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Nah kalau dulu kami kuliah itu kayaknya kita harus reforma agraria nih. Ya kan? Kalau kata Presiden Amerika, siapa namanya itu? Bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai warga negara kalau 1 jengkal tanah pun mereka tak punya? Kan gitu Pak ya? Kalau saya lupa saya itu nama Presiden Amerikanya itu. Bagaimana? Ini tentang reforma agraria nih. Kan itu ya. Bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai warga negara kalau 1 jengkal tanah pun mereka tak punya? Artinya bagaimana dia bisa mengelola sumber daya yang ada kalau dia punya cuma sepetak sawah mungkin Pak? Bagaimana dia bisa apakah dia untuk makan aja tuh, untuk isi perut aja, kalau untuk jualan nggak bisa dia. Nah sehingga skala ekonominya tidak dapat. Tapi dengan kita menambah itu Pak, dengan menambah kesempatan kerjanya, kita harapkan dia bisa menabung, kemudian bisa menambah aset. Itu salah satunya. Ukuran-ukuran nih Pak, kembali ukuran-ukuran itu banyak Pak. Ukuran-ukuran itu banyak. Dulu kami pernah sama Pak Nazar itu menggunakan factorial project analysis untuk pemberdayaan ekonomi miskin masyarakat Kampar Pak ya. Kami sama-sama tim ahli nih. Ini guru saya sebetulnya Pak Nazarudin ini guru saya nih.
Baik, Pak Kadapi. Hmm. Ini karena waktu kita terbatas ini, Pak, karena kita jadi kita mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf nih Pak Teguh dan Bu Sri dan lain-lainnya karena kita waktu terbatas. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan lah Pak Kadapi ini sebagai penutup. Ya, alhamdulillah kan gini Pak. Ini tetap juga kita sebagai seorang fasilitator dan pendamping. Kita ini kan bukan guru Pak ya. Iya. Itu dalam menghadapi masyarakat. Ya sebetulnya kalau seorang pendamping itu yang namanya fasilitator, kalau di dalam dunia kerja itu ya community relation lah ya. Iya. Sama lah itu ya. Artinya ya pertama komunikasi lah yang paling penting. Apapun sebetulnya kita bekerja di dunia ini ya pertama tentu cara berkomunikasi yang baik. Kemudian attitude Pak, sikap ya. Kejujuran saya pikir adalah satu hal yang benar-benar harus kita punyai. Kenapa? Karena kepercayaan itu dimulai dari situ Pak. Dimanapun saya pikir. Nah, ketika kita tinggal di masyarakat, kemudian kita tidak bisa memperlihatkan itu atau memberikan contoh yang baik tentang itu, saya pikir kita akan gagal lah Pak ya. Ini kita nih sebetulnya kalau di dunia agama apa sih namanya Pak ya? Semacam apa namanya? Berbuat ikhlas atau gimana? Misionaris Pak. Oh misionaris, iya. Tugasnya ya. Misionaris ya. Misionaris. Tugas kenabian lah kalau dia. Misalnya sesuai dengan apa kita Pak ya? Sesuai dengan keilmuan yang ada di kita. Iya, baik. Mungkin ya saya pikir ya dengan itu semua yang paling penting itulah Pak ya. Iya, baik. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kadapi dan kawan-kawan, ini cukup menarik. Ini mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu, kita setting lah lebih khusus lagi ya Pak Kadapi ya yang kita bahas. Supaya saya kira itu. Terima kasih Pak Teguh dan kawan-kawan yang lainnya. Ini karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tunggu dulu, Bapak belum perkenalkan diri nih. Bapak kan belum perkenalkan diri dulu. Saya ini temannya Pak Kadapi nih. Sama-sama dulu pernah sama-sama membidani salah satu program lah ya di salah satu kabupaten pemberdayaan ekonomi masyarakat itu. Sehari-harinya saya sebagai widya suara di Dinas Pangan di Riau. Nah, ini salam kenal untuk semuanya ya. Saya kira demikian Pak Kadapi dan kawan-kawan. Karena waktu kita juga terbatas ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.